Sebelum nonton video ini jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar kamu tidak ketinggalan informasi menarik dari channel Mahaliterasi. Berkuasa hampir selama 2 abad, terlibat dalam berbagai konflik politik penguasa-penguasa Nusantara. Pada tanggal 20 Maret tahun 1602, 6 perusahaan dagang Belanda menggabungkan diri membentuk Vernida Ostindie Company, VOC atau Kongsi Dagang Hindia Timur. Penggabungan ini mengakhiri persaingan di antara perusahaan-perusahaan dagang Belanda, juga membuat Belanda lebih siap menghadapi pesaingnya, Inggris, Portugis, dan Spanyol. VOC dipimpin suatu dewan pengelola atau majelis para pengurus yang terdiri dari 17 utusan dari 6 kamar dagang yang sudah dilebur dalam VOC. Ke-17 pemimpin itu dikenal dengan sebutan Heren Zeventin atau 17 Tuan. Sementara itu untuk level manajerial ada 60 direktur yang terdiri dari 20 orang wakil dari Amsterdam, 12 wakil Zeeland dan 7 wakil untuk 4 kamar dagang kecil lainnya. Pemerintah Kerajaan Belanda memberikan hak-hak istimewa, oktroy, monopoli perdagangan, memiliki mata uang, mewakili pemerintah Belanda di Asia, mengadakan pemerintahan sendiri, mengadakan perjanjian dengan penguasa-penguasa lokal, menjalankan kekuasaan kehakiman, memungut pajak, memiliki angkatan perang, dan menyatakan perang. Oleh karena itu, VOC sering disebut negara dalam negara. Dari semua wilayah operasi VOC, wilayah Hindia Timur, sekarang Indonesia, yang terluas dan menjadi wilayah terpenting di Asia. Oleh karena itu, seluruh kantor VOC di Asia, dan Tanjung Harapan, tunduk pada Gubernur Jenderal VOC di Batavia. Menurut sejarawan Arsip Nasional Republik Indonesia, Mona Lohanda, VOC dianggap sebagai perusahaan multinasional pertama di dunia. Dari Batavia yang secara resmi dirayakan pembentukannya pada tanggal 30 Mei tahun 1619, kompeni dagang itu melebarkan sayap ke berbagai penjuru dengan berbagai intrik politik dan tarik ulur dalam menghadapi penguasa-penguasa lokal di wilayah Nusantara. Menurut sejarawan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Sri Margana, campur tangan VOC dalam urusan politik kerajaan-kerajaan di Nusantara hampir semua kasus karena undangan mereka yang sedang mengalami masalah pemberontakan atau suksesi. Setiap kali campur tangan, kontrak atau perjanjian politik ditandatangani. Selama 200 tahun VOC di Nusantara telah ditandatangani tidak kurang 1000 perjanjian. Dari fakta ini, kata Margana, tidak mengejutkan jika ada pendapat bahwa yang terjadi dengan penjajahan oleh Belanda di Indonesia adalah invited colonialism, kolonialisme yang diundang. Setelah beroperasi hampir 2 abad, VOC dibubarkan, korupsi dianggap sebagai penyebabnya sehingga VOC diplesetkan menjadi Vergaan onder Corruptie, runtuh lantaran korupsi. Namun, menurut Margana, akibat campur tangan dalam politik kerajaan-kerajaan di Nusantara, VOC terlibat dalam berbagai peperangan, baik di Jawa, Sulawesi maupun Maluku. Selain itu, mereka juga berperang dengan rivalnya, Inggris, Portugis, dan Spanyol. Peperangan ini telah menguras kas perusahaan. Biaya perang dan ekspedisi militer ke berbagai wilayah ini sangat besar, bahkan lebih besar dari pemasukan VOC sebagai organisasi dagang, kata Margana. Pada tanggal 31 Desember tahun 1799, VOC resmi dinyatakan bangkrut dan dibubarkan. Seluruh utang dan aset-asetnya diambil alih oleh pemerintah kerajaan Belanda dan menjadikannya sebagai wilayah koloni yang disebut Hindia Belanda. Sejak itu, tahun 1800, didirikanlah pemerintahan kolonial Hindia Belanda yang bertahan sampai tahun 1942.